Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai bahasa untuk awal pengetahuannya. Oke, dalam presentasi kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita memproses bahasa. Kita akan lebih menekankan tentang bagaimana kita memahami bahasa dalam bentuk mendengar dan membaca. Materi ini akan dibuka dengan sifat bahasa atau nature of language. Kita akan mempelajari tentang struktur bahasa, sejarah singkat dari psikolinguistik, beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman bahasa, dan penelitian-penelitian neuroscience yang berhubungan terhadap bahasa. Selanjutnya, kita akan mempelajari proses dasar membaca yang terdiri dari bagaimana perbandingan bahasa yang tertulis dan lisan, arti dari kata yang tidak bermakna, hubungan membaca dan working memory, dan dua cara untuk membaca kata-kata. Materi ini akan ditutup dengan pemahaman wacana atau tulisan. Materi ini menjelaskan bagaimana kita menyusun kata-kata yang nantinya akan membentuk sebuah tulisan yang terdiri lebih dari satu kalimat. Oke, untuk pengenalan, menurut Stevenson tahun 2011, bahasa as urban synapses atau sinapsis udara. Maksudnya itu adalah bahasa itu berkontribusi pada bagaimana manusia satu dengan manusia lain untuk saling berkomunikasi atau berkoordinasi. Dengan demikian, memungkinkan kita untuk menjadi lebih pintar, lebih kreatif, dan lebih fleksibel. Menurut Fielder et al. Tahun 2011, bahasa bukan hanya prestasi kognitif kita yang paling luar biasa, tetapi juga bahasa sebagai komunikasi sosial dari proses kognitif kita. Lalu, produktivitas bahasa itu tidak terbatas. Kemudian, manusia aktif dalam mengelola informasi. Maksudnya itu bahasa aktif berkonsultasi dengan pengetahuan kita sebelumnya untuk digunakan sebagai strategi, membuat harapan, dan menarik kesimpulan. Kemudian, bahasa merupakan salah satu kemampuan kognitif yang jarang diperhatikan, namun membuktikan efisiensi dari proses kognitif kita. Jika diperhatikan tanpa usaha yang berlebih saat kita membuka mulut kita, kalimat akan langsung keluar secara otomatis. Kita juga dengan mudah mendengar seseorang yang menggerakkan mulutnya dan bersuara, lalu memahami pesan yang sedang diberikan oleh orang tersebut. Dalam bab 9 ini kita akan membahas banyak sekali mengenai psikolinguistik. Jadi kita bahas dulu ya, apa sih psikolinguistik itu? Psikolinguistik adalah interdisipliner bidang yang meneliti bagaimana orang menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan ide-idenya, menurut Corbalis tahun 2006 dalam Harley 2008. Oke, hampir setiap topik yang telah kita bahas sejauh ini telah memberikan kontribusi pada proses bahasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilyadi Surya Putra dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas topik tentang the nature of language. Nah, langsung saja. Yang pertama ada background of the structure of language. Psikolinguistik telah mengembangkan kosakata khusus untuk beberapa istilah bahasa. Istilah-istilah tersebut yang pertama adalah foneme. Diucapkan dengan fonem. Fonem ini adalah unit dasar dari kosakata bahasa dan untuk membedakan kata satu dengan kata yang lainnya. Misalkan suara A, K, dan TH. Langsung saja contohnya untuk membedakan foneme dari kata pet and pat, bed and bat. Nah, mungkin contoh lainnya itu seperti bahasa Inggrisnya tentang kamar tidur dan kamar mandi. Kamar tidur adalah bedroom, sedangkan kamar mandi adalah bathroom. Di situ kita sama-sama hampir sama menyebutkan kata bed, tapi artinya berbeda. Oke, yang kedua adalah morfem. Morfem adalah unit dasar yang memiliki arti. Misalkan kata deactivated sebenarnya mengandung 4 morfem. Yang pertama dipisahkan menjadi de, active, it, and it. Jadi ada 4 morfem, yaitu ada de, active, it, and it. Deactivated. Nah, setiap bagian memiliki makna yang akan mempengaruhi dari kata. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kata morfem. Yang ketiga ada sintaksis, yaitu mengacu kepada aturan tata bahasa yang mengatur bagaimana kita mengatur kata-kata menjadi sebuah kalimat. Sintak lebih sering disebut dengan tata bahasa, terdiri dari morfologi dan sintaktik yang digunakan untuk meneliti struktur kata dan struktur kalimat. Selanjutnya ada semantik. Nah, semantik itu adalah area psikolinguistik yang meneliti makna kata-kata dan kalimat. Nah, istilah ini terkait dengan memori semantik yang mengacu pada pengetahuan terorganisir tentang dunia. Dan yang terakhir ada pragmatis. Nah, pragmatis ini merupakan
pengetahuan kita tentang aturan sosial yang mendasari penggunaan bahasa. Misalnya, pikirkan bagaimana Anda mendefinisikan kata sintaksis untuk anak 12 tahun dan bandingkan dengan mahasiswa. Pasti pragmatis mereka akan jauh berbeda dan makna kata yang dihasilkan pun juga berbeda. Selanjutnya ada A Brief History of Psycholinguistics, yaitu sejarah singkat mengenai psikolinguistik. Nah, psikolinguistik ini berasal dari filsuf di Yunani dan India. Mereka mendebatkan sifat bahasa, the nature of language. Nah, berabad-abad kemudian, Wilhelm Wundt, yaitu salah satu tokoh psikologi, dan William James juga berspekulasi tentang kemampuan mengesankan yang dimiliki oleh bahasa. Namun, disiplin ilmu psikolinguistik baru ditemukan tahun 1960, ketika psikolinguis mulai menguji apakah penelitian psikologis akan mendukung teori Noam Chomsky. Oke, selanjutnya ada pendekatan Chomsky tahun 1975. Nah, Chomsky ini mengusulkan bahwa bahasa adalah modular. Seseorang memiliki satu set kemampuan linguistik spesifik yang tidak mengikuti prinsip-prinsip proses kognitif lainnya, seperti memori dan pengambilan keputusan. Sebaliknya, pendekatan kognitif standar menentang pendapat tersebut. Pendekatan ini berpendapat bahwa bahasa itu saling berhubungan atau interconnected dengan proses kognitif seperti working memory. Nah, selain itu, Chomsky juga menunjukkan perbedaan antara struktur dalam deep structure dan permukaan structure pada sebuah kalimat. Nah, struktur permukaan ini ditunjukkan oleh kata-kata yang benar-benar lisan atau tertulis. Sedangkan sebaliknya, struktur dalam atau deep structure adalah arti yang mendasar, yang lebih abstrak dari sebuah kalimat. Selanjutnya ada reaction to Chomsky theory, reaksi bagaimana ke pendekatan atau teori Chomsky. Para psikolog merespon ide Chomsky tentang grammar secara antusias, meskipun tidak semua teori Chomsky dapat dibuktikan dengan baik dan banyak pula teorinya yang belum diuji kembali. Selanjutnya ada cognitive functional approach, yaitu pendekatan fungsional kognitif. Pada awal 1970-an, banyak psikolog mulai berkecil hati dengan penekanan Chomsky pada aspek tata bahasa. Nah, para psikolog mulai mengembangkan teori yang menekankan pemikiran manusia daripada struktur bahasa. Mereka juga menekankan semantik atau arti makna bahasa. Salah satu teori yang mewakili pemikiran ini adalah pendekatan fungsional kognitif. Nah, pendekatan ini menekankan fungsi bahasa manusia dalam kehidupan manusia untuk berkomunikasi dengan individu yang lainnya. Pendekatan ini juga menekankan proses kognitif seperti adanya atensi dan memori yang berhubungan dengan pemahaman bahasa dan produksi bahasa. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa. Nah, dimulai pada tahun 1960-an, psikolog mulai memeriksa berbagai faktor linguistik terkait dengan pemahaman bahasa. Secara umum, orang mengalami kesulitan memahami kalimat. Nah, dalam memahami kalimat itu ada 4 kondisi. Yang pertama, jika kalimat mereka mengandung kata negatif, seperti tidak ataupun jangan. Dan yang kedua, jika mereka berada di passive voice atau lebih ke suara pasif daripada suara yang aktif. Dan yang ketiga, jika mereka mengandung struktur yang bersarang atau nested dengan klausul deskriptif di tengah kalimat. Dan yang keempat, jika kalimat itu mengandung kata-kata yang ambigu. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut ini. Nah, yang pertama ada kalimat negatif. Apabila ada sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat kata yang bersifat negatif seperti kata tidak atau jangan, maka kalimat tersebut masuk ke dalam kalimat negatif. Contohnya yaitu, aku tidak menyukaimu. Dan juga, tolong jangan mendekati aku lagi. Apalagi, aku tak mau kehilangan kesempatan ini untuk kedua kalinya. Itu adalah contoh-contoh kalimat yang negatif. Dan yang kedua adalah the passive voice. Passive voice ini, menurut Chomsky, menunjukkan bahwa bentuk aktif dan pasif dari sebuah kalimat mungkin berbeda dalam struktur permukaan mereka. Namun, bentuk suara yang aktif akan lebih mendasar. Nah, kita perlu menambahkan kata-kata tambahan untuk membuat bentuk pasif dari sebuah kalimat. Contohnya adalah, ikan asin itu dimakan oleh kucing. Faiz ditangkap oleh polisi karena terlibat kasus tawuran. Dan apalagi ya, ayam itu dimakan oleh kucing. Seperti itu. Dan selanjutnya ada nested structure atau struktur bersarang.
Nested structure ini adalah frasa yang tertanam pada sebuah kalimat satu pada kalimat yang lainnya. Nah, pembaca sering mengalami kelebihan memori saat memproses kalimat yang memiliki struktur seperti ini. Contohnya ya, pada frasa pertama, berisikan kalimat pesawat berangkat pada pukul 9.40. Lalu kita memasukkan nested structure pada frasa yang kedua, yaitu misalkan kalimat yang akan aku naiki. Nah, saat dijadikan satu, maka akan didapatkan kalimat yang cukup sulit untuk dipahami. Misalkan, pesawat yang saya ingin naiki ketika saya pergi ke Denver kembali dari Washington adalah pesawat itu berangkat pukul 9.41. Oke, selanjutnya ada kata ambigu atau ambiguity. Kalimat akan susah dipahami jika terdiri dari kata-kata yang ambigu atau kurang bermakna. Selanjutnya ada in-depth neurolinguistic. Nah, neurolinguistic adalah disiplin ilmu yang meneliti bagaimana otak memproses bahasa. Nah, langsung saja ada kasus apasia Broca and Wernicke. Nah, yang pertama, apa itu apasia? Apasia adalah seseorang yang memiliki kesulitan berkomunikasi dikarenakan atau disebabkan oleh kerusakan pada daerah bahasa speech di otak. Kerusakan ini dapat disebabkan karena stroke, tumor, ataupun infeksi yang parah. Kemudian ada area Broca atau Broca area. Broca area ini terletak di depan otak, maksudnya otak bagian depan. Nah, kerusakan pada daerah Broca biasanya mengarah kepada gangguan bicara yang ragu-ragu, effortful, dan tata bahasa yang sederhana. Nah, apasia Broca ini ditandai dengan ekspresi bahasa defisit atau kesulitan produksi bahasa. Namun, orang dengan apasia Broca mungkin juga memiliki kesulitan memahami bahasa. Kemudian ada Wernicke area, yaitu terletak di area belakang otak. Nah, kerusakan pada daerah Wernicke ini biasanya menghasilkan kesulitan yang serius dalam pemahaman bahasa, serta produksi bahasa yang terlalu bertele-tele dan membingungkan. Apasia Wernicke menyebabkan seseorang tidak dapat memahami kalimat atau perintah yang sederhana. Kemudian ada hemispheric spatialization. Nah, hemispheric spatialization ini adalah bagian dari dua belahan otak, yaitu belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Nah, lateralisasi adalah cara untuk masing-masing belahan otak memiliki fungsi yang berbeda. Nah, kebanyakan dari studi neurolinguistik menemukan bahwa hemisfer kiri atau belahan otak kiri lebih aktif untuk memproses bahasa daripada hemisfer kanan. Meskipun demikian, hemisfer kanan tetap berkontribusi untuk memproses bahasa dalam otak. Nah, secara umum, belahan otak kanan bertanggung jawab untuk tugas bahasa yang lebih abstrak, sedangkan belahan otak kiri dan kanan biasanya sering bekerja sama dalam tugas seperti menafsirkan arti kata yang halus, menyelesaikan ambiguitas, dan menggabungkan makna dari beberapa kalimat. Selanjutnya ada Neuroimaging Research with Normal Individual. Nah, selama dekade terakhir ini, para peneliti telah menggunakan teknik fMRI untuk menyelidiki bahasa pada manusia. fMRI itu didasarkan pada prinsip bahwa darah yang kaya oksigen akan menandakan indeks aktivitas otak. Nah, fMRI lebih unggul dibandingkan dengan scan PET dalam mendeteksi perubahan yang sangat cepat. Nah, fMRI juga lebih aman dipakai daripada scan PET karena scan PET itu membutuhkan suntikan bahan radioaktif, sedangkan fMRI itu tidak membutuhkan suntikan radioaktif. Namun, satu kelemahannya yaitu nilai-nilai fMRI ini tidak akan akurat jika pasiennya akan menggerakkan kepalanya sedikit pun. Walaupun bergerak ke kiri sedikit saja, maka nilai-nilai dalam fMRI itu tidak akurat. Kemudian, penelitian menggunakan teknik fMRI menunjukkan bahwa beberapa daerah kiri lobus temporal itu memproses informasi yang semantik. Oleh karena itu, pengolahan arti kata-kata tidak terbatas hanya di daerah kecil dari sebuah korteks. Selain itu, kebanyakan orang yang memiliki pengalaman kerusakan di lobus temporal kiri itu masih mengerti arti umum sebuah pesan. Nah, sedangkan pada pembahasan sebelumnya, spesialisasi belahan otak itu menekankan bahwa belahan otak kanan itu memainkan peran penting dalam pemahaman bahasa, meskipun otak kiri juga menerima sebagian besar dari publisitas di media. Sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfiana Nurmelani. Saya akan menjelaskan submateri yang kedua, yaitu Basic Reading Process atau proses dasar dalam membaca. Mungkin saat kita membaca, kita tidak mengetahui bahwa kita membutuhkan kemampuan-kemampuan kognitif yang sangat kompleks. Untuk membaca satu paragraf, kita harus mengenali huruf, menggerakkan mata melintasi halaman, menggunakan working memory untuk mengingat materi dari kalimat yang diproses, dan merecall materi sebelumnya yang tersimpan di long term memory. Saat membaca, kita juga harus menggunakan meta comprehension untuk memikirkan bagaimana proses memahami bacaan. Ada juga beberapa kasus di mana kita harus menggunakan gambaran mental atau mental image untuk membayangkan adegan-adegan atau bacaan yang sedang kita baca. Kita juga harus memeriksa memori semantik, skema, dan skrip saat kita mencoba memahami paragraf yang sedang kita baca. Pada umumnya, manusia dapat membaca 250 sampai 300 kata per menitnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari perbandingan bahasa tertulis dan bahasa lisan. Saat kita membaca, kita membutuhkan kemampuan visual, dan saat kita mendengarkan atau saat kita mendengarkan bahasa lisan, kita membutuhkan kemampuan auditori kita. Yang kedua, pembaca dapat mengontrol input yang masuk, sedangkan pendengar terkadang tidak dapat mengontrol input yang masuk. Ketiga, pembaca dapat memindai ulang atau merescan input yang tertulis, sehingga data-data yang kita dapatkan bisa kita dapatkan kembali. Sebab input yang kita dapatkan sudah tertulis di dalam buku maupun di dalam media yang lainnya. Sedangkan pendengar harus mengandalkan banyak kemampuan working memory kita. Keempat, tulisan biasanya sudah terstandarisasi dan bebas error. Sedangkan saat kita berbicara, kadang kita mengalami variabilitas, ada error, ada salah ucap, dan juga banyak stimulus yang mengganggu saat kita berbicara. Tulisan menunjukkan adanya batasan untuk kata-kata, sedangkan speech tidak ada. Tulisan juga terbatas pada kata-kata yang ada di halaman, sedangkan speech tidak terbatas. Speech bahkan dilengkapi dengan isyarat nonverbal dan isyarat pendengaran tambahan seperti bagaimana kata-kata yang dibicarakan itu ditekankan dan variasi kecepatan saat seseorang berbicara. Hal-hal tersebut akan memperkaya pesan linguistik yang ingin disampaikan oleh pembicara. Anak-anak dapat mempelajari bahasa lisan dengan mudah, sedangkan untuk orang dewasa, mereka lebih cepat untuk mempelajari kata-kata baru dalam bentuk tulisan lebih cepat daripada kata-kata yang dilisankan. Selanjutnya, bagaimana kita memahami kata yang tidak familiar atau unfamiliar word. Biasanya saat kita membaca, kita akan menemukan kata-kata yang tidak familiar atau bahkan tidak kita ketahui artinya. Tapi meskipun demikian, apakah kalian menyadari bahwa meskipun ada satu kata yang tidak kita pahami, tapi kita masih memahami konteks bacaan yang kita baca. Hal ini karena isi atau konteks bacaan kalimat yang kita baca itu dapat membantu kita untuk memahami bacaan yang kita baca. Sebab konteks akan memberikan informasi waktu, tempat, dan informasi-informasi lainnya dari kata yang tidak kita ketahui tersebut. Sehingga hal ini akan membantu kita memahami kata-kata yang tidak kita pahami. Misalnya contoh kalimat yang ada di pres PPT ini. Contohnya, saat fajar, rawi muncul di cakrawala dan bersinar terang. Bagi sebagian orang, rawi merupakan kata-kata yang tidak familiar atau tidak kita ketahui. Tapi, kita bisa memahami makna rawi dari konteks kalimat yang ada. Misal, saat fajar. Fajar di sini berarti memberikan informasi tentang waktu kapan rawi ini muncul. Dan cakrawala memberikan informasi tentang tempat di mana rawi ini muncul. Nah, jika kita pahami lagi, maka rawi di sini merupakan sinonim kata dari matahari.
Jadi bisa dipahami kalimatnya bahwa saat fajar, matahari muncul di cakrawala dan bersinar terang. Next, kita akan mempelajari reading dan working memory. Sudah disebutkan pada awal bahwa membaca membutuhkan kemampuan kognitif yang sangat kompleks dan salah satunya adalah working memory. Orang dengan kapasitas working memory yang besar akan memiliki kemampuan lebih untuk memahami bacaan yang sulit dan menyelesaikan soal verbal yang kompleks. Kapasitas working memory ini juga berhubungan dengan kecepatan kita memahami bacaan yang sulit maupun memahami bacaan-bacaan yang lainnya. Next adalah two pathways for reading words. Apakah kalian pernah bertanya bagaimana kita dapat memahami atau bagaimana cara kita melihat pola huruf dan akhirnya kita mengenali apa huruf tersebut atau apa kata tersebut. Dalam beberapa dekade, peneliti mendebatkan apakah sebenarnya pembaca itu melafalkan atau sound out kata yang kita baca atau kita tidak pernah melafalkannya. Perdebatan tersebut untungnya sudah mendapatkan kesepakatan, yaitu bahwa pembicara akan sewaktu-waktu melafalkan kata yang dibaca dan sewaktu-waktu kita tidak melafalkannya. Hal ini terdapat dalam penelitian Coulthard pada tahun 2005 dan penelitian Mayer pada tahun 2004. Terdapat dua cara kita membaca, yaitu direct access route dan indirect access route. Direct access route adalah caranya pembaca mengenali kata atau bacaan secara langsung melalui penglihatan atau vision mereka. Hal ini karena pola visual sudah cukup bagi pembaca untuk memahami arti dari kata yang dibaca. Selanjutnya adalah indirect access route, di mana pembaca mengenali kata secara tidak langsung, yaitu pembaca harus melafalkannya terlebih dahulu agar mereka memahami arti kata yang dibaca. Kita menggunakan direct access route saat kita membaca bacaan yang mudah atau memiliki kata-kata yang familiar. Sebaliknya, indirect access route biasanya dipakai saat kita ingin memahami bacaan-bacaan yang sulit. Selanjutnya, ada tongue twister. Kalian bisa mencoba tongue twister ini. Tongue twister yang ada di PPT. Dan dari saat kalian mencoba tongue twister itu, apakah kalian melafalkannya secara keras? Atau kalian membacanya dengan pelan-pelan? Sekian presentasi materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tejo. Bye-bye! Ya teman-teman, kita sudah sampai di materi understanding discourse ya, yang akan dijelaskan oleh saya, Mas Tejo. Jadi apa sih understanding discourse itu? Understanding discourse itu understanding bahasa Indonesianya apa? Pemahaman. Nah, discourse-nya ini yang tadi saya cari-cari itu nggak nemu-nemu. Jadi setelah saya rangkum itu intinya understanding discourse adalah pemahaman mengenai percakapan, pembicaraan, ceramah, narasi ataupun tulisan. Jadi pemahaman di sini nggak hanya pemahaman terhadap kata-kata yang terpisah atau kalimat-kalimat yang terpisah. Jadi ada satu kesatuan yang padu seperti itu. Nah, setelah diperhatikan, semua topik dalam bab ini berfokus pada cara kita memproses unit bahasa kecil seperti fonem, surat, kata, atau kalimat yang terisolasi. Nah, jadi mulai dari introduction, the nature of language, basic reading process, itu tadi kan membahas mengenai unit-unit bahasa kecil. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita tentu terus memproses wacana terhubung. Nah, wacana terhubung itu apa? Wacana terhubung adalah unit bahasa yang lebih besar daripada kalimat. Nah. Oke, selanjutnya adalah topik bahasan yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah forming an integrated
Forming an integrated representation, kemudian drawing inference during reading, during reading. Kemudian yang ketiga adalah teaching meta comprehension skills. Yang keempat adalah individual difference, test anxiety and reading comprehension. Dan kelima adalah artificial intelligence and reading. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai forming an integrated representation of the text. Oke. Jadi deskripsinya adalah mengenai pendekatan ini adalah pemahaman membaca jauh lebih rumit daripada sekedar menyatukan kata dan frasa. Pembaca juga harus mengumpulkan informasi bersama dan mengingat berbagai konsep sehingga pesannya terintegrasi dan stabil. Secara khusus, pembaca menyadari bahwa serangkaian kalimat membentuk cerita yang kohesif atau padu. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalau kita itu dalam ini misalnya membaca buku ya, kita memerlukan pemahaman atau mengingat kalimat-kalimat informasi yang udah kita terima. Nah, saya kasih contoh yang mungkin simpel aja ya. Di sini sudah saya tuliskan. Misalnya kita membaca novel, pembaca seringkali perlu mempertahankan info seperti sifat karakter, emosi, konflik awal, dan sebagainya. Nah, hal ini diperlukan agar pembaca tetap mampu memahami alur novel dan menarik kesimpulan di akhir novel. Jadi kan forming an integrated representation of the text, membentuk integrasi. Nah, jadi walaupun kalimat-kalimat di awal buku itu diperlukan untuk menjalin integrasi terhadap kalimat-kalimat berikutnya. Nah kan ketika kita membaca, wow karakter ini seperti ini, wow karakter ini emosinya begini. Nah ini akan menentukan bagaimana kita menyimpulkan di akhir-akhirnya gitu loh, di cerita-cerita berikutnya gitu loh. Jadi nggak perlu mengingat kembali, nggak perlu menjelaskan kembali begitu. Jadi udah terpaku di kepala kita bahwa oh karakter ini seperti ini. Terus ketika di sebuah adegan berikutnya seperti ini, jadi dia bisa mengingat apa yang telah dia pelajari sebelumnya. Informasi yang udah dia terima di kalimat sebelumnya. Jadi membentuk sebuah integrasi sehingga kita mampu mengikuti alur cerita tersebut secara padu seperti itu. Selanjutnya adalah drawing inference during reading. Nah, jadi deskripsinya adalah setiap kali kita membaca, kita mengaktifkan proses mental yang penting dengan melampaui informasi yang disajikan pada halaman yang dicetak. Ketika kita membuat kesimpulan saat membaca, kita memanfaatkan pengetahuan dunia kita untuk mengaktifkan informasi yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam bagian. Nah, saya akan mengasih contoh. Contohnya adalah, nah, gini contohnya, saya tak cariin dulu. Mana tadi? Nah, contohnya adalah, nanti contohnya bisa dibaca di Mas, Mbak, di dokumen yang udah kita share. Jadi contohnya adalah, saya memiliki novel. Nah, novel ini bercerita tentang anak laki-laki yang tumbuh besar di Afghanistan. Afghanistan tahu kan? Nah, namanya anak ini adalah Amir. Nah, Amir adalah putra seorang pria yang kaya dan berpengaruh. Nah, Amir punya teman yang namanya Baba. Nah, Baba ini anaknya kayak ya anak gelandangan apa gitu loh. Pokoknya tidak berkecukupan. Nah, mereka berdua dua anak yang saling berkontradiksi ngarani kontras ya. Jadi di tengah kehidupan Afghanistan yang seperti itu, mereka berdua itu hidup bersama begitu. Nah, dari cerita begini saja kita sudah tahu bahwa ending cerita dari novel tersebut akan tidak tidak enak gitu loh. Tidak baik. Jadi bad ending. Kita dari informasi kita sendiri kan Afghanistan itu banyak konflik, banyak perang. Nah, ketika membaca dengan situasi seperti ini, selama membaca tersebut kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini bakal bad ending ini gitu. Jadi selama kita membaca itu, kita mampu menyimpulkan sesuatu di akhir. Karena informasi-informasi yang sudah kita ketahui dalam dunia kita sehari-hari begitu loh.
Jadi karena Afghanistan seperti itu, mungkin ini kesimpulannya, ini bad ending nih, begitu. Nah, ada 3 pendekatan yang membahas mengenai drawing inference during reading ini. Nah, yang pertama adalah pandangan konstruktif tentang kesimpulan. Nah, apa sih pandangan konstruktif tentang kesimpulan? Nah, disebut dengan pandangan konstruktif karena pembaca aktif membangun penjelasan ketika mereka mengintegrasikan informasi saat ini dengan semua informasi yang relevan dari bagian teks sebelumnya. Nah, misalnya ketika kita membaca novel romansa ya, pembaca akan menarik kesimpulan bahwa akan terjadi pernyataan cinta. Akan terjadi pernyataan cinta ketika membaca, ini bakal enek ini. Ada yang nembak ini. Nah, gitu kan. Ketika menghubungkan latar cerita yang sedang ia baca dengan perilaku kedua karakter yang sedang kasmaran tersebut. Jadi setelah kita hubungkan, ini yang kemarin itu ceritanya gini. Kok makin gini, makin gini, makin gini. Oh, ini bakal kedepannya bakal ada pernyataan cinta. Jadi seperti itu. Jadi kita mengkonstruksi informasi-informasi sebelumnya untuk menarik kesimpulan mengenai peristiwa apa yang akan terjadi ke depan, seperti itu. Nah, terus pendekatan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendorong kesimpulan ketika membaca. Nah, faktor-faktornya ada beberapa faktor, yaitu pertama adalah kapasitas memori. Nah, ini tentu penting kan, karena kita ketika membaca itu tentu harus punya kapasitas memori. Jika kita kapasitas memorinya sedikit, kita lupa, ntar udah di tengah novel, kemarin ini bocah kok gini, kenapa ya? Wah, kan jadi tidak bisa membangun kesimpulan ketika membaca. Nah, yang kedua adalah faktor keterampilan komprehensif yang baik. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan atau keahlian pada bacaan yang disampaikan. Nah, misalnya kita punya keahlian ya contohnya ngegombal tadi ya. Nah, kita punya keahlian dalam ngegombal. Jadi kita bisa memprediksi, saya jago nih, saya jago dalam romansa ini. Jadi mereka pasti bisa, ini harusnya seperti ini nih. Habis gini pasti dia menembak dia nih. Nah, seperti itu, Cuk. Jadi ada seperti itu. Itu faktor-faktornya. Yang kedua adalah pendekatan tentang inferensi tingkat tinggi. Nah, apa sih inferensi tingkat tinggi itu? Nah, inferensi tingkat tinggi itu contoh sederhananya adalah ketika kita membaca novel, kita membuat-buat cerita sendiri. Nah, dengan apa yang telah kita simpulkan dan kita seakan masuk ke dalam cerita tersebut. Nah, contoh sederhananya ada ketika kita nonton bola lah. Itu harusnya gini, pemain mundur loh, ngapain maju loh. Kita itu kayak masuk ke dalam permainan begitu loh. Jadi inferensi tingkat tinggi itu seperti itu. Kita seakan membuat cerita sendiri dan kita itu menyimpulkan sendiri walaupun tidak sesuai dengan teks gitu loh. Jadi kita seakan masuk ke dalam cerita tersebut, seperti itulah. Nanti kalau kurang paham, maaf ya, silakan bertanya. Emang agak belibet saya itu kan jelasin lewat gini kamera, agak malu. Oke, lanjut aja. Selanjutnya adalah mengenai teaching meta comprehension skill. Nah, deskripsinya adalah, sebelum menuju meta comprehension, kita seharusnya sudah mengenal tentang metakognisi ya. Nah, metakognisi adalah apa? Metakognisi adalah pengetahuan tentang kognisi kita, bagaimana kita bisa mengatur, mengontrol kognisi kita, itu adalah metakognisi. Nah, kemudian meta comprehension ini merupakan salah satu bagian dari metakognisi. Hal ini merujuk pada sebuah istilah. Meta comprehension merujuk pada sebuah istilah yang merujuk pada pemikiran Anda tentang pemahaman. Jadi kita mampu memikirkan tentang pemahaman. Gimana? Agak ribet ya. Oke, saya kasih contoh aja. Saya juga agak ini. Misalnya kita belajar nih. Kita kan mampu tuh. Ketika belajar, ini nggak perlu dipahami. Ini perlu dipahami. Jadi kita mampu memilah, mampu mengontrol pemahaman kita gitu loh. Jadi, nggak penting nih, nggak usah dipahami. Ini penting nih, harus dipahami. Kita punya kontrol terhadap pemahaman kita. Seperti itulah meta komprehensi. Kemudian apa sih teknik pengajarannya? Nah,
Kalau di buku itu tekniknya dengan menerapkan strategi belajar yang baik, misalnya merangkum, membaca ulang, kemudian menulis. Nah, hal itu akan membantu membangun kemampuan meta comprehension pada anak didik kita. Lanjut aja. Kemudian test anxiety and reading comprehension. Jadi ini ada penelitian. Nah, menurut banyak penelitian, orang-orang yang tinggi dalam tes kecemasan sering berkinerja buruk pada ujian. Nah, berdasarkan penelitian Kasadi, ia menemukan bahwa ketika orang sangat cemas tentang tes, secara khusus mereka membuat lebih banyak kesalahan daripada individu dengan kecemasan rendah. Jadi ini tes anxiety and reading comprehension ini membahas tentang hubungan dari kecemasan dengan kita ketika menjawab tes. Jadi semakin kita cemas ketika tes, nah kita akan semakin kesulitan untuk menjawab tes, coy. Jadi kalau kita ada tes UTS atau UAS, kita nggak usah cemas, kita tenang aja. Karena kecemasan tersebut akan membuat kita gagal dalam mengerjakan tes-tes tersebut. Nah, seperti itulah hasil penemuan dari Kasadi pada tahun 2004. Selanjutnya subbab yang terakhir adalah artificial intelligence and reading. Artificial intelligence itu apa sih? Nah, kita bisa mengenalnya dengan AI ya, atau kecerdasan buatan, yaitu bidang ilmu komputer yang berupaya membangun komputer yang dapat menunjukkan proses kognitif mirip manusia. Jadi komputer itu punya kognitif sekarang, coy. Jadi kalau dulu cuma kalkulator tak 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 tak, tapi sekarang udah jago komputer itu. Mungkin ya kalau dibilang lebih manusia tidak mungkin, tapi semakin jago aja, semakin berkembang. Oke. Jadi ada di referensi yang saya baca itu terdapat 2 proyek AI ya. Yang pertama adalah proyek FRAM. Salah satu program berbasis skrip disebut FRAM. Tujuan FRAM ini adalah untuk merangkum cerita surat kabar yang ditulis dalam bahasa biasa. Jadi ketika misalnya ada surat kabar yang menceritakan bla 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 tentang kecelakaan bla 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 bla, berapa orang terbunuh bla bla bla. FRAM ini akan secara otomatis merangkum bagian-bagian cerita. Misalnya rangkuman dari cerita kecelakaan tersebut adalah terjadi kecelakaan di Kota Malang yang mengakibatkan 1 orang tewas. Nah, seperti itulah contoh rangkuman dari FRAM. Jadi yang merangkum hal-hal yang penting saja. Kemudian ada proyek LSA. Nah, salah satu program kecerdasan buatan yang paling berguna yang diciptakan oleh psikolog kognitif Thomas Landauer dan rekan-rekannya. Nah, ini LSA ini punya kemampuan menilai esai. Dia mampu menilai esai, coy. Kemudian memberikan bimbingan fisika. Mampu membimbing juga loh. Gila sumpah. Jadi proses proyek LSC ini memiliki kemampuan yang hampir mirip-mirip seperti manusia ya, sangar. Oke, jadi seperti itulah pembahasan mengenai subbab artificial intelligence and reading. Jadi sekarang itu kemampuan komputer itu sudah mampu membaca dan sudah mampu merangkum, sudah mampu menjalankan beberapa aktivitas yang bisa dilakukan oleh manusia. Jadi seperti itu, coy. Oke, jadi penjelasan mengenai understanding discourse sudah berakhir. Terima kasih dari saya. Saya punya beberapa kata-kata. Kognitif manusia memiliki suatu mekanisme yang sistematik, terstruktur dan rumit. Namun hal itulah yang menyebabkan spesies manusia mampu bertahan hingga kini. Jadi seperti itulah. Terima kasih. Silakan dilanjutkan belajarnya. Wassalam.